seorang ibu itu adalah cerminan hidup untuk putra-putrinya. Sehingga di sini sebagai ibu kita harus punya peran yang sangat strategis, dampingi dengan hati, penuh hati, tidak sesuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, di depan saya dan di kantor kita Tugu Media Group sudah kedatangan tamu istimewa yang beliau hebat sekali, yaitu Prof. Diah Savitri. Sehat, Prof? Salam, sehat sekali. Siap. Alhamdulillah, berkahnya Allah sehat. Siap. Prof ini adalah Rektor Universitas Gadjayana Malang. Beliau sudah periode kedua, ya, periode Bu Rektor kedua. Di umur 45 tahun sudah 2 periode menjadi rektor, dan hebatnya lagi beliau ini selain sukses di kampus, memimpin kampus, Unika menghasilkan banyak lulusan yang luar biasa sekali, juga beliau ini sukses dalam mendidik anak. Jadi anak beliau 4. Nah, termasuk mantunya juga dianggap anak oleh beliau karena nggak ada perbedaan lah. Yaitu yang anak pertama Mbak Rizky Amalia ini dosen ASN di Polinema, umur 40 tahun. Lalu ada Dr. Rahajeng Anugrahaning Saldionovita, umur 20 tahun, dan suaminya Wildan Malik, dokter juga, 2 dokter, dan Mbak Ines Rahmadianing Saldionovita, umur 25 tahun, sudah menjadi pengusaha sukses. Nah, kita ingin berbincang kali ini tentang bagaimana sih ini perempuan, ibu kan sebagai profesor, sebagai ibu, dan harus berbagi peran, berbagi peran merawat anak gitu, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Kok bisa, bagaimana, ini kan menurut saya tiga anak yang sukses itu kan bukan keberuntungan kan, Bu, ya. Menurut saya hasil dari by design sejak kecil gitu, Bu, ya, kira-kira. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu. Terima kasih Kak Torik atau Direktur dari Tugu.id yang telah mengundang kami, dan kami sangat bersyukur bisa silaturahmi bersama-sama untuk sharing sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan. Kebetulan ini Hari Ibu. Saya ucapkan dulu selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu Indonesia yang sangat luar biasa, di mana ibu-ibu ini juga menghasilkan putra-putri yang sangat luar biasa, khususnya adalah putra-putri Indonesia. Nah, untuk itu dalam implementasinya, Kak Torik, kami sebetulnya sebagai ibu itu sudah punya konsep, atau tadi dikatakan desain itu betul. Kita ingin membawa anak kita kemana, itu sebetulnya sudah ada filosofi dalam kehidupan kami, dalam berkeluarga, di mana cita-citanya itu diarahkan sesuai dengan kemampuan anak, dan mereka diberi pilihan saat dia sudah mengenal namanya pendidikan. Nah, kalau zaman dulu anak-anak kami itu mulai dari TK, dan kebetulan anak-anak kami sekolah di BA Restu. Nah, BA Restu Jalan Bandung itu selain dia adalah mulai pendidikan di sana, tetapi kalau sorenya juga ada namanya TPQ, ya, pelajaran yang membaca Al-Quran, ya, sehingga mereka dari dini kita kenalkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka menghayati dalam suatu kehidupan yang akan nantinya membawa mereka ke aura yang positif. Nah, tapi paling tidak kami dari sejak kecil itu sudah harus ditanamkan namanya akhlakul karimah. Sesuai dengan kepercayaan atau agama kita masing-masing, ya. Kalau di kami kebetulan pemeluk Islam, maka anak-anak kami itu harus mempunyai akhlakul karimah yang baik, ya. Tutur kata mulai dari pergaulan nanti diajarkan dalam suatu pendidikan, di mana itu adalah pilihan dari dini untuk menentukan langkah ke depan. Siap. Nah, ini apa ini, Bu Rektor? Apa ada sains? Maksudnya apa, ada tes psikologi atau apa? Ini kan ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter. Nah, ini
dalam menentukan ini anak ini cocoknya jadi masuk fakultas kedokteran. Itu apa ada sayangnya apa atau hanya berdasarkan feeling saja untuk menentukan itu? Sebetulnya kita itu kan yang utama itu karena kekuatan apa ya, kita selalu mengatakan petunjuk Allah ya. Kita yakin, kita selalu berdoa dan ada juga disertai nomor satu itu doa karena Allah ya. Jadi ada petunjuk dari Allah apa yang akan kita tetapkan, lakukan langkah ke depan untuk anak kita. Yang kedua itu adalah karena juga ada tes tadi psikologi, karena kalau masuk MIN ya, masuk MTS itu ada tesnya. Kalau anak-anak kami kebetulan alumni Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Malang 1 ya. Jadi kalau di situ tuh ada tes psikologinya untuk anak-anak yang misalkan mereka akan menempuh pendidikan di sana sampai nanti pada saat dia mau menentukan pilihan dia masuk fakultas apa, itu ada pada saat dia tes lulus juga, dan itu juga bisa formal maupun informal, artinya lewat sekolah ataukah tidak lewat sekolah, itu juga ada. Dan kebetulan kalau anak-anak kami itu kami kursuskan di lembaga kursus waktu itu, di situ ada tes juga potensi akademik bagi anak itu apa. Ternyata saat kami melakukan kursus untuk anak saya yang dokter, itu di situ tuh sangat bagus. Waktu itu diarahkan bahwa kalau kamu ambil kedokteran di universitas ini, insya Allah diterima. Tapi kamu ambil kedokteran di universitas yang itu, kayaknya kamu tidak bisa diterima karena memang grade-nya itu menjadi pilihan. Nah, itu salah satu contoh. Karena sebetulnya cita-cita anak saya tidak di kedokteran yang sekarang, tetapi yang di lain tempat. Itu saya tidak menyebutkan ya, tapi biarlah itu menjadi menjadi sejarah kami dalam memilih sekolah. Semua sekolah itu sangat bagus. Itu aja bagi kami, baik PTN maupun PTS gitu. Siap. Jadi memang ada tes psikologinya juga waktu itu. Untuk anak-anak kami. Tapi kalau anak kami yang ragil itu Ines, itu dia memang tidak memilih kedokteran. Mengapa? Karena memang dia berbeda stylistnya dalam mulai lahir, mulai dari dia mengenal pendidikan, terus arah pilihan waktu SMA itu udah menentukan kalau dia bukan seorang dokter. Ini masuk mungkin lebih kepada IPS Bu ya? Ya betul, ya Ines itu lebih ke sosial. Sosial sehingga menjadi pengusaha. Ya, alhamdulillah belajar. Ya. Ini Bu, apa itu dalam menentukan peran orang tua seperti apa Bu? Jadi kalau Ibu ini tipenya ini memaksakan atau mengikuti mereka Bu? Sebetulnya kami tidak pernah memaksakan pilihan anak. Cuman kamu rasakan dari hati kamu, naluri kamu, itu memang kamu, jangan karena terpaksa. Contoh kalau kita punya anak di kedokteran, itu tidak mudah. Karena ilmunya sangat berbeda. Dan dokter itu kan adalah betul-betul harus punya jiwa yang berbeda dengan yang bukan dokter kan. Artinya kalau dokter betul-betul yang ditangani adalah manusia, harus mengerti kan ya, jadi beda dengan ilmu sosial, makanya itu pilihan. Tapi pada berkurangnya waktu, anak-anak itu bisa menentukan pilihan karena hati pilihannya. Jadi kalau misalkan dulu Mbak Ajeng itu tidak milih yang lain, hanya satu kedokteran, itu contoh. Karena sudah yakin. Ya, karena dia ya dokter. Nah, saya sangat bersyukur karena saya itu bersyukurnya apa? Pada saat saya memilih kedokteran tidak diterima, maka dulu ternyata anak saya begitu berhati besar untuk menjadi seorang dokter dengan mewujudkan cita-cita mamahnya. Tapi itu bukan paksaan loh ya, tapi karena artinya kita memberikan wadah. Artinya kalau kamu memang benar-benar memilih seorang dokter, profesi Anda adalah dokter, maka dari awal kamu juga harus belajar kerja keras. Kan begitu, iyalah. Karena memang ilmunya kan berbeda ya. Semua ilmu itu sulit, tetapi fashionnya itu bisa menjadi mudah kalau itu menjadi hobi, kan begitu ya. Siap. Bu, dalam mendidik anak ini yang mungkin perlu ibu-ibu yang menonton ini apa Bu? Apa itu yang perlu
apa itu yang perlu dimiliki oleh seorang ibu itu apa Bu ya? Iya, saya begini Kak, seorang ibu itu adalah cerminan hidup untuk putra putrinya. Sehingga di sini sebagai ibu kita harus punya peran yang sangat strategis, dampingi dengan hati, penuh hati, tidak sesuka hati. Ya, ini penting sekali karena hati itu kalau sudah kita hati selalu kan namanya anak kadang tidak pas, tapi kita selalu lihatlah hati. Semua apa yang diucap itu adalah dengan hati. Anak juga harus bisa menerima bahwa ucapan orang tua itu karena hati, ingin anaknya menjadi baik, ya, ingin anaknya menjadi sukses, jangan sampai anaknya salah berteman, kan artinya orang tua itu membimbingnya kan ke sana. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada putra ataukah kalau putra, dengarkan ibumu dengan hati, penuh hati dan tidak sesuka hati. Dan sebagai ibu kita juga selalu hati-hati dalam mendampingi anak, ya, karena berilah kesempatan, peluang dan kekuatan mereka sesuai apa yang menjadi keinginan mereka, dan selalu aura positif yang harus kita bangun, ya. Dan jangan lupa sebagai ibu untuk menanamkan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kalau sudah kita namanya ibadah, kekuatan itu berbeda. Kalau satu kuncinya orang sukses itu sebetulnya nomor satu itu kekuatan karena Allah. Hubungan kita vertikal horizontal ya. Itu harus dari nomor satu cinta kita kepada Allah, yang nomor dua itu baru ibu, kan begitu. Kita ibu itu tidak bisa mengalahkan yang di atas. Tetap nomor satu. Kalau secara duniawi ibu nomor satu, nah, iya toh. Tapi kalau secara dengan yang di atas itulah doa-doa yang harus dipanjatkan oleh ibu. Ibu harus selalu berucap yang baik, berkata yang baik, sehingga apa yang diucapkan itu menjadi doa anak kita. Ini. Oke. Bu, ini akhirnya pembahasan kita ini spesial karena Hari Ibu gitu ya. Jadi ini Bu, apa itu? Contohnya Bu, mungkin ada contohnya Bu yang merawat dengan hati dan hati-hati itu bisa contoh sehari-hari seperti apa Bu? Mungkin ketika anak nakal, nah itu yang dilakukan Bu Diah apa? Oh iya, jadi kalau dengan hati itu setiap ucapan kita harus baik. Mengapa? Karena ucapan itu sama dengan doa. Nah, itu satu yang harus kita tanamkan. Berucaplah yang baik. Karena ucapan itu sama dengan doa, itu kan hati-hati betul. Siap. Nah, secara psikologi kalau bilang kamu anak nakal, ya itu gantinya nakal Bu ya. Takut ya, jangan seperti itu ya. Mari kita saling saling itulah hati ya. Karena kita tidak terasa loh apa yang kita ucap itu sebagai orang tua harus kontrol. Ibu itu harus betul-betul hati-hati dalam ucapan, karena ucapan itu sama dengan doa. Ini yang itulah hati-hati ya. Berucaplah yang baik untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadikan motivasi besar dalam kehidupan mereka untuk mencapai sukses mereka ya. Kalau memang jenenge anak salah, kita kita ingatkan, kita beritahulah, namanya bukan ingatkan, bukan mari, tapi beritahu untuk kebaikan. Beritahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik, sehingga mari diperbaiki, jangan sampai nanti merugikan dirinya. Itu intinya ke sana. Siap. Bu, kalau secara ini mendoakan anak dan lain sebagainya, itu yang Bu Diah lakukan apa Bu? Misal yang rutin gitu, yang tiap sampai sekarang dilakukan untuk anak-anak Ibu apa Bu? Saya selalu memanjatkan doa-doa saya di ibadah sunnah saya. Gitu. Sampai sekarang. Itu karena ini Bu ya, itu ketulusan Bu ya, pasti itu ya. Ya. Tidak usah dengan ucapan tapi dengan perilaku. Kita tunjukkan ke mereka apa yang dilakukan orang tuanya. Itu tahu, oh mama lagi sholat duha, mama lagi sholat sunnah ya. Dalam sunnah kami itu adalah doa-doa yang Allah akan ridhoi ya. Kita akan berusaha ya, disitulah kecintaan Allah akan muncul pada saat kita menginginkan sesuatu kepada anak-anak kita ya. Oke, wajib itu memang harus dilakukan, tapi
Sunnah-sunnah itu membawakan makna kehidupan tersendiri dalam hidup saya. Dan apa yang saya minta, insya Allah Allah berikan dengan doa-doa yang kami panjatkan, dengan sedikit kemampuan ibadah saya tidak pintar dalam beribadah, tetapi sesuai apa yang saya bisa, saya lakukan dengan rutin, istiqomah. Gitu. Sampai sekarang saya ya sunnah, mohon maaf ini tidak riak, tetapi inilah seorang ibu menghantarkan. Memang itu tidak mudah, sesibuk apapun. Kalau kita kejar dunia itu tidak akan dapat akhirat, tapi kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Dengan waktu yang sesingkat apapun, Kak, saya harus dapat duha itu. Dengan waktu yang sependek apapun, mungkin kalau waktu panjang saya bisa lebih 2 rakaat, tapi kalau waktu saya yang sangat pendek maka saya hanya 2 rakaat. Tapi jarang, sampai sekarang ini insya Allah kami tidak melakukan hanya 2, tapi paling tidak 4. Nah, itulah hati ya, kita betul-betul meminta kepada Allah ya, apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita yang terbaik dunia juga akhirat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, karena saya orang muslim ya, yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah, yang di semua kemuliaan Allah curahkan. Itu harapan doa-doa kami, bahwa anak kami adalah anak yang bernilai di dalam kehidupannya, kelak dunia juga akhirat. Gitu, siap. Dan ini Bu ya, mungkin panggilan orang tua Bu ya, panggilan jiwanya ibu itu ketika ketika sholat, ketika beribadah itu pasti mendoakan anaknya itu pasti Bu ya. Pasti. Dan nggak pernah lupa. Itu kenapa kira-kira Bu ya? Iya, karena itu hatilah, itulah perbuatan yang tadi dikatakan abstrak, yang kelihatan dengan ucapan, yang tidak kelihatan adalah dengan ibadah kita. Tetapi kami selalu menyebutkan nama dalam doa, itulah yang saya sampai lakukan, biar ya kalau saya meminta, ya Allah berikanlah anak saya Rahajeng Anugreng Saldianovita, Ina Rahmadania Saldianovita, Rizky Amalia dan Bidan Malik ya, itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya, yang dimuliakan Allah, diberikan surganya Allah dunia juga akhirat. Ini doa-doa yang selalu kami panjatkan, dan itu kami sebutkan dalam sholat-sholat sunnah maupun wajib kami. Siap Bu, luar biasa sekali ini. Terus selama ini gimana Bu? Dulu ya, Ibu kan berkarir jadi dosen, terus rektor. Nah itu dalam membagi waktu seperti apa Bu? Ya, kalau itu kan sebetulnya saat ini, kalau dari dulu sebetulnya kami itu bagaimana memanage itu bisa menjadi sesuatu kebutuhan untuk kehidupan kita. Kita mau langsung atau direct atau indirect kan begitu kalau dengan anak. Kalau langsung ya kita harus ketemu, ngomong apa yang kamu lakukan ya hari ini, kamu ngapain nak? Kamu di mana? Kamu kalau pergi dengan siapa? Itu yang selalu menjadi komunikasi kami langsung. Tapi kalau tidak langsung lewat WA, lewat telepon. Waktu itu masih SMS ya. Kalau zaman dulu SMS ya. Jadi itu kami lakukan untuk komunikasi kami dengan anak-anak kami. Sehingga komunikasi itu harus terbangun. Jangan sampai kita membiarkan sehari anak kita tanpa komunikasi. Karena kesibukan kita sebagai rektornya, jangan sampai itu terjadi. Berarti komunikasi ketika menjelang tidur gitu Bu ya? Ya boleh, atau makan atau sore ketemu kita bersimpangan dalam rumah, itu mau kemana Kak, aktivitas apakah hari ini, ya itu harus kami budayakan. Oh jadi sentuhan-sentuhan sederhana itu betul, yang mendidik anak menjadi dekat dengan ibunya. Ibunya gitu, betul. Jadi kalau kita ingin ibunya, ada apa cerita ibunya, itu sebetulnya kan karakter yang kita bangun dari sejak dini sampai sekarang, bahwa ibu adalah itu tadi yang bisa memberikan makna kehidupan dalam anak-anak adalah ibu. Ibu adalah segalanya. Dengan ibu maka kita bisa dihargai orang, kan begitu. Anak-anak punya pikiran seperti itu. Siap Bu. Nah ini tadi saya baca di media kita tentang profil Bu Diah ya. Beliau ini kan dulu bercita-cita jadi dokter, lalu menjadi ASN honorer, sampai sekarang menjadi rektor. Nah itu apa? Nilai-nilai apa Bu yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menata karirnya dan ingin sukses? Gimana Bu? Alhamdulillah Kak Torik, terima kasih
banyak ya, ini direktur yang sangat cerdas dalam bertanya. Jadi kalau dulu saya seorang honorer, karena memang waktu lulus S1 saya langsung bekerja di pemerintah Kota Malang, Dinas Kebersihan. Di situ 2 tahun saya, ternyata saat saya menikah, ya, saya menikah sama suami saya, disarankan untuk menjadi seorang dosen. Sehingga dengan berkurangnya waktu saya mengikuti suami untuk menjadi dosen sampai sekarang. Ya mungkin apa yang kita lakukan inilah apa ya, kesederhanaan. Apa yang dikatakan suami kami ikuti, ini juga kemuliaan besar bagi Allah, sehingga pada saat saya menjadi dosen itu juga bisa menjadi dosen negeri atau ASN atau dinamakan dosen DPK. Nah, bagaimana sebetulnya kalau kita ingin mencapai ke sana, saya yakin ibu-ibu di seluruh Indonesia bahkan di dunia itu selalu punya punya sesuatu untuk putra-putrinya. Contohnya kalau kita ingin sukses selalu minta yang di atas dulu. Nomor 1 tetap minta ya Allah. Ada Allah, ada Tuhan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing kita. Dan kita harus tertib ya. Kalau kami itu jangan sampai pengarsipan tidak baik. Kalau seperti kami bisa jadi profesor, itu kalau tidak, kan profesor itu tidak mudah ya. Nah, kalau kita sudah dosen dan memilih menjadi profesi seorang dosen, dan seorang dosen itu yang paling tinggi jabatannya adalah guru besar, maka kita seperti itu harus kita dapatkan. Itu kalau sudah pilihan. Nah, disitulah kita harus menata ya, karena mencapai guru besar itu kan kita mulai tenaga pendidik ya, terus menjadi asisten ahli ya, menjadi lektor. Nah, lektor itu aja ada lektor 3A, B, C, D. Itu butuh berapa tahun kan lurus-lurusnya. Untuk ke 4A itu butuh berapa tahun ya, 4A. Jadi 4A, 4B, 4C, 4D itu juga butuh proses. Tetapi sebetulnya semua itu bisa dilompati. Nah, tergantung dari prestasi yang kita miliki. Nah, sehingga kami berharap apa yang menjadi tujuan dalam hidup kami atau goalnya kita menjadi seorang yang ingin kita capai, ya kita harus yang satu istiqomah kepada Allah, meminta untuk kemudahan kelancaran. Yang kedua, kita harus tertib dalam melakukan aktivitas sebagai tridharma perguruan tinggi, karena kita memilih profesi seorang dosen. Karena sekarang ini tidak mudah menjadi seorang dosen, karena memang tuntutan saat ini kita harus betul-betul mengimplementasikan sebagai seorang dosen yang profesional dengan indikator punya jabatan fungsional, minimal asisten ahli, dan yang kedua melakukan tridharma perguruan tinggi. Kalau melakukan tridharma berarti kan harus mengajar, meneliti, juga mengabdi. Nah, kalau mengabdi insya Allah kami banyak ya, sebagai komite pendidikan yaitu juga mengabdi ya. Kita sebagai ada di organisasi-organisasi masyarakat itu juga merupakan pengabdian kami. Ini salah satu contoh. Jadi jangan sampai kita ini tidak tertib dalam hidup. Nah, kita harus tertib. Telaten, ya. Sabar. Bisa dikatakan sabar dan ikhlas. Tawakal ya, tawakal, sabar, ikhlas itu cerminan dari orang yang memeluk agama Islam, kan gitu. Oke, baik, kita dapat banyak ilmu dari obrolan kita ini. Mungkin closing statement Bu, 1-2 kata bagi anak-anak muda yang ingin berkarir agar masa depan cerah gitu, seperti Ibu. Adik-adik milenial yang saya cintai dan banggakan, khususnya untuk Kota Malang, Malang Raya, Jawa Timur, dan Indonesia, jadilah anak-anak milenial yang penuh dengan karakter, ya, karakter dari attitude and behavior, ya. Jangan lupa meninggalkan sholat, jangan lupa melakukan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Bagi yang muslim atau yang beragama apapun, untuk selalu ingat ibadah kalian, karena itulah tiang kalian berdiri dan sukses kelak untuk mencapai cita-cita Anda. Mungkin itu ya. Ya, itu terima kasih. Beliau ini sebagai guru besar, selain saintifik, ahli sains juga sangat
meyakini bahwa apa-apa di dunia ini berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Ya, oke, kita banyak belajar siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.